Hari ini bersama Dokter Iksan, apa kabar? Terima kasih Bang Andi. Sudah 1 tahun kita belum bertemu lagi. Iya betul. Boleh nggak aku dahulu dengan pantun? Ada pantun nih tiba-tiba. Boleh dong, kan kita boleh. Betawi asli nih. Boleh. Bener, jalan-jalan ke pasar seni. Cakep. Pasar seninya ada di Bali. Cakep. Nah, alhamdulillah Iksan hadir kembali di sini. Cakep. Kok salah gue? Pasar seni. Ada gini pantun direvisi. Bentar ya, kita ulang ya. Iya. Oke. Jalan-jalan ke pasar seni. Cakep. Pasar seninya ada di Bali. Cakep. Iksan kembali di sini. Terima kasih sudah diundang kembali. Yeay. Nanti diedit ya. Terima kasih. Terima kasih. Jalan-jalan ke Ampera. Waduh, cakep. Ya emang di sini kan daerah. Oh benar. Kayak jalan-jalan nyampe ke sini. Iya benar. Banyak perubahan sepertinya. Pertama udah nggak pakai kacamata lagi nih. Iya. Kan kemarin datang ke sini pakai kacamata. Iya betul. Jadi diapain nih matanya? Pakai kontak lens atau di lasik atau? Diobok-obok kebetulan. Sama Joshua ya. Iya benar sama Joshua. Banyak ikan nih pada mau. nih gitu. Tapi udah udah dibenerin lah ya. Ya aku kemarin lasik, terus abis itu akhirnya nggak pakai kacamata lagi. Oke. Keputusan terbaik sih. Jadi udah 0-0. 0-0. Apa bedanya setelah lepas kacamata? Setelah nggak pakai kacamata lagi bertahun-tahun tuh kan pasti. Beda banget sih. Aku kan pakai kacamata dari kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD itu aku udah min 2 kalau nggak salah. Oke. Jadi selama bertahun-tahun pakai kacamata, kalau mau lari susah, mau snorkeling tuh susah. Kan aku suka nih anak alam banget nih saya. Luar biasa. Bener. Kangkung saya giniin muncul. Oke. Alam. Oke, Iya. lebih ke avatar ya. Terus habis itu kemarin coba memutuskan untuk lasik. Terus pas udah gak pakai kacamata tuh perubahan yang gede banget sih. Renang jadi lebih enak, lari lebih enak gitu-gitu. Kan belum boleh dipakai renang kan kalau nggak salah seminggu. Sebulan. Gitu. Sebulan belum kenal. Oh ini udah lewat sebulan berarti. Udah lewat sebulan. Dulu tuh gue kan lasik juga ya. Jadi dulu tuh pas kelas 3 SD memang pakai kacamata. Dan males karena kacamata kan suka berat tuh. Jadi kalau misalnya mau benerin kacamata melorot. Jadi gue suka gini. Gitu. Oh iya. Karena malas pakai tangan benerin nih. Tapi itu efeknya jadi kayak misalnya ada temen gue gini. Jadi stroke ya? Temen gue juga gitu. Oke. Jadi kesannya kayak godain orang tiap hari. Nah itu habis lasik kebiasaan itu nggak lepas. Oh sumpah? Iya jadi kayak aduh padahal nggak ada kacamatanya. Tapi akhirnya ya lama-lama kan udah hilang juga ya. Oke. Pas ngaca aneh nggak? Ngerasa aneh ya? Gue nggak pakai kacamata nih. Gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih ngerasa gue tambah cakep ya gitu. Oh iya. Jangan ketawa, kenapa ketawa? Emang gue cakep? Kaget gak orang-orang pas lepas kacamata? Kaget sih. Dari keluarga, dari mana gitu? Keluarga kaget. Awalnya kayaknya aneh deh kamu gak pakai kacamata. Tapi kayaknya respon normal sih. Soalnya kan gak terbiasa aja. Gak terbiasa. Oke, apalagi yang terjadi dalam hidup Dokter Iksan nih? Setelah setahun kita gak ketemu, kacamata udah lepas. Apalagi? Sejujurnya saya agak kangen IGD ya. Oh gitu? Ada orang kangen IGD ya? Saya kebetulan. Kan aku selesai magang itu kan bulan Agustus. Sekarang udah bulan April, berarti lebih kurang 6 bulan, 7 bulan lah ya. Belum kerja jadi dalam tanda kutip dokter lagi yang praktek gitu. Terus kemarin aku tuh itu yang Dokter Tirta Dokter Gia tuh seru banget yang podcast kemarin tuh. Iya, mereka main ke sini. Iya, itu seru banget. Emang seru banget Dokter Gia tuh. Iya, benar. Dokter Tirta juga sih. terus. Ya terus habis itu aku akhirnya baca bukunya Dokter Gia. Terus ini flashback. Yang mana yang itu detak apa itu ya? Garda detak. Ya. Nah masalahnya 2 kasus yang ditampilin pertama kali itu adalah 2 kasus yang cukup membekas buat aku. Jadi yang pertama itu dia tuh nampilin tentang ibu yang keracunan kehamilan. Eklamsia, kejang karena kehamilan. Nah yang kedua karena serangan jantung yang bapaknya itu dibawa sama istri sirinya. Gitu, itu langsung flashback. Iya gue pernah nih nanganin pasien eklamsia, terus juga pernah nanganin pasien serangan jantung. Nah masalahnya pas serangan jantung yang ini bang, waktu itu ada bapak-bapak datang, udah tua sih kayak 60-70 tahun, cuman kayak saya oke kok, saya cuman agak nyeri aja dada sebelah sini. Datang masih jalan biasa gitu. Tapi nggak bawa apa-apa, nggak bawa dompet, nggak bawa HP, kayak pede aja gitu. Datang ke IGD kan.
Terus habis itu saya periksa, ini kayaknya tua, perlu di EKG deh, rekam jantung. Di EKG ternyata dalam tanda kutip dia ada serangan jantung. Gimana cara taunya tuh? Karena ada kenaikan pada segmen ST, ya EKG-nya itu. Grafiknya naik gitu? Grafiknya serangan jantung gitu. Oh ada itunya. Ada dong. Bisa dieja ya dari situ ya. Jadi kalau di Baru tahu grafiknya tuh. itu ada kenaikan segmen ST namanya. Kita sebut STEMI. Jadi kalau serangan jantung itu kan dalam tanda kutip adanya pembuntuan pada pembuluh darah jantung. Nah, pembuntuan itu bisa dia total, bisa dia parsial. Nah, kalau total namanya adalah STEMI. Dia pasti akan menunjukkan perubahan pada grafik itu. Sorry, berarti kalau STEMI artinya udah mampet gitu kan? Udah mampet, aliran betul. darahnya nggak masuk ke jantung. Betul. Bisa nggak orang meninggal kalau dia parsial aja penyumbatannya? Bisa banget. Oh bisa juga. Bisa juga, tergantung kondisi pasiennya. Tapi kalau di EKG yang STEMI tidak terlihat? Terlihat yang juga? STEMI justru yang terlihat jelas. Oh yang parsial? Yang terlihat parsial dia ada bisa kelihatan. Jadi gini, kalau misalkan dia parsial, dia itu bisa terlihat namanya ST depresi. Jadi ST segmennya itu kalau naik itu namanya STEMI, kalau dia turun segmen ST-nya itu namanya non-STEMI. Non-STEMI and STEMI tadi. Atau perubahan pada grafik lain namanya T inversi. Jadi kalau grafik buat teman-teman biar tahu, EKG itu dia ada beberapa grafik. Namanya tuh segmen P, Q, R, S, T. Nah, yang jadi patokan adalah Q, R, S dan T. ST yang jadi tadi. patokan adalah ST tadi. Nah, segmen ST-nya bisa mengalami elevasi. Kenaikan. Atau yang T-nya itu bisa mengalami inversi kita sebutnya. Begini berarti? Iya, betul. Dia berubah ke bawah gitu. Nah itu pertanda. Nah, itu pertanda adanya masalah lah, ada sumbatan gitu. Kalau teman saya waktu itu pernah dia terima pasien pas di EKG, dia malah nyanyi. Jadi segmen ST-nya 12 kali. Oh benar, ST12. Bener. Iya. Nah, terus yang udah kan. bapak-bapak itu malu sih. Bapaknya malu. Iya. Terus bapaknya itu dia cuman saya nyeri doang gitu. Tapi masih stabil kondisinya. Emang nggak semua orang yang punya sumbatan total itu pasti bakal meninggal dunia, enggak juga. 1 dari 4 lah lebih kurang yang meninggal dunia. Nah, terus gede habis itu? Iya lumayan 25%? Iya. Terus habis itu bapaknya saya jelasin, Pak ini ada masalah nih di jantungnya, serangan jantung. Bapak ada keluarganya enggak? Atau ada data dirinya enggak? Dia bilang enggak ada. Saya enggak punya apa-apa. Maksudnya saya kesini ya sakit aja dok, obatin gitu. Gimana ceritanya saya bisa menolong kalau misalkan nggak ada keluarganya atau nggak ada data dirinya kan? Nah terus saya tanya, Pak gimana? Saya nggak tahu. Iya tapi saya juga nggak punya nomor anak saya. Bapaknya cuma bilang gini, anak saya pokoknya buka laundry. Terus kita harus nyari nih. Tak dulu. Ya, tak dulu. Itu posisinya udah mau saya pulang. Kayak sejam lagi saya pulang, ya kan. Bapaknya kenapa-nape. Kalau bapaknya nggak diape-apain, saya yang kenapa-nape, ya kan. Mikir nih, pasien rame semuanya. Aduh, bapaknya cuma bilang dia punya laundry. Akhirnya saya inisiatif lah. Laundry anak bapak di mana? Dia cuma nyebutin tempatnya, namanya dan tempatnya. Saya Google lah laundrynya. Nah, saya Google laundrynya, ketemu. Terus saya telepon, baik banget ya gue ya. Harus dikejar nih pokoknya, karena bahaya kan kalau dia nggak diapa-apain. Saya kejar, saya telepon nih. Halo, iya saya dengan Dokter Iksan dari IGD. Iya halo, kata anaknya gitu, yang laundry itu. Yang terima itu. Iya halo, saya jelasin, ini kondisi bapak agak cukup gawat. Bapaknya ada serangan jantung, bisa datang ke IGD nggak? Aduh, saya belum mandi. 45 menit lagi deh saya ke sana. Terus ditutup sama dia. Dia yang nutup. Terus dalam hati, kan dia langsung nutup kan. Terus aku bingung kayaknya gue tadi ngomongnya serangan jantung deh, bukan jualan gado-gado gitu. Iya kan, terus gue apa gue yang salah gitu ya. Terus aku telepon lagi. Halo ibu, ini bapaknya serangan jantung, segera kesini ya. Iya dok, saya tahu tapi saya belum mandi dari kemarin. 45 menit lagi ya dok. Terus saya oke. Iya bu, ya udah terserah ibu deh gitu. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya. Tapi saya ada buktinya bang, kalau abang nggak percaya. Mau lihat nggak chatnya? Chat dengan? Dan Dengan si ibu laundry dengan ini? si ibu laundry itu.
Dan endingnya WhatsAppan sama dia. WhatsAppan. Nih. Oh masih ada coba. Masih ada dong. Dia yang nutup. Oh ini voice call. Selamat sore Pak Dokter. Terima kasih udah ngabarin aku tentang papa masuk UGD. Semoga cepat sembuh. Dibalas dengan Kan si Dokter Iksan bilang oke, semoga cepat sembuh ya bapaknya. Di bawahnya langsung selamat datang di laundry spesialis Cikampek profesional. Maksud saya terima kasih gitu, nggak apa-apa. Ini di jam yang sama. Berarti langsung dibalas admin kali ya? Iya, maksud saya nonaktifin dulu bisa nggak nih? Jadi lucu banget. Jadi kayak Astaga. ya udah deh, kayak ya udahlah yang penting bapaknya selamat lah ya. Bapaknya selamat tapi? Insya Allah. Maksudnya aman-aman aja kan setelah Aman-aman tinggal aja. kan? Setelah saya cek besoknya sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau serangan jantung kayak bapak-bapak tadi di EKG menunjukkan dia kena serangan, tapi dia masih bisa jalan, bisa ngobrol, itu wajar berarti? Pada beberapa kasus tergantung dengan tingkat keparahannya. Jadi kalau pembuntuan pada pembuluh darah jantung itu kan bisa menyebabkan kematian pada sel jantung kan. Oke. Nah, tergantung dia pembuntuannya di mana dan seberapa parah kerusakannya. Oke. Kalau kerusakannya cuma sedikit, katakan cuma naik di beberapa segmen, ya mungkin pada beberapa orang nggak kerasa-rasa banget. Oke. Gitu. Tapi kalau kerusakannya banyak, berarti kan nyerinya juga tambah parah. Ya pasiennya pasti akan dalam tanda kutip jelek kondisinya. Itu si bapak itu datang, berarti datang sendiri ke IGD karena dia udah nggak tahan sakitnya? Iya, dia rasa nggak nyaman aja di bagian dadanya, nggak nyaman, nyeri gitu. Soalnya Terus saya kadang-kadang cobain kita lagi. suka ketukar sama asam lambung kan? Iya, Maksudnya asam lambung betul. naik kan? Pertanda jelas bahwa ini bukan asam lambung, tapi ini serangan jantung tuh di mana? Karena kan serangan jantung ternyata ada yang udah serangan masih bisa jalan Betul. gitu. Itu pertandanya di mana? Sebenarnya kalau secara spesifik, mendingan langsung ke dokter aja. Karena yang membedakan itu dari pemeriksaan penunjangnya tadi EKG tadi. Dan pemeriksaan lab lah, kita sebutnya troponin I atau troponin T. Kalau secara umum, misalkan nih Mbak Radit udah usia 40 tahun, punya hipertensi, diabetes mellitus, atau mungkin obesitas, dan lain-lain. Dibandingkan ragu, ini asam lambung apa jantung nih, udah ke IGD aja. Nanti biar dokter yang periksa, dokter yang menentukan apakah ini cuman masalah lambung aja atau masalah jantung gitu. Oke, berarti ketika jaga di Bangka Belitung ya, pada saat itu baca bukunya Dokter Gia, itu banyak yang gue juga ngalamin nih waktu itu gitu ya? Kebetulan kira-kira? aku baru baca beberapa hari yang lalu. Oh, termasuk yang Preeklamsi. Itu juga keracunan ngalamin? kehamilan. Iya, ngalamin. Oh itu gimana tuh kalau itu ceritanya? Jadi ini cukup sedih sih, karena pasiennya meninggal dunia. Oh wow. Nah, jadi Oke. perlu teman-teman ketahui, kalau preeklamsi itu bahasa awamnya adalah keracunan kehamilan. Bahasa awamnya dulu nih, keracunan kehamilan. Nah, pada saat itu datanglah ada ibu-ibu, gak mungkin bapak-bapak ya, Iya, ibu-ibu kan, iya, dengan hamil. kondisi hamil dan dia datang dari kursi roda. Datangnya udah kayak gitu. Jadi udah nggak sadar deh, pokoknya kondisi nggak sadar. Saya langsung bawa ke Ponek. Ponek tuh bagian khusus untuk menangani pasien obstetrik kehamilan. Saya dibawa ke belakang, terus kayaknya kondisinya nggak bagus nih. Akhirnya Oke. saya lari ke belakang. Nah, pas saya ke belakang, ibunya udah dalam kondisi yang gaduh gelisah. Jadi dia ngerang gitu. Terus habis itu kita tensi, dan ini adalah preeklamsi, kita tahu preeklamsia berat. Jadi Kok tahu? Kok bisa tahu? karena tensinya tinggi. Jadi gini, ketika ibu itu hamil, ibu itu akan mengalami resiko. Setiap kehamilan itu pasti akan beresiko. Jadi laki-laki nih di luar sana nih, jangan menganggap remeh perempuan ya. Hamil itu adalah suatu Tiba-tiba hal melotot. yang beresiko. Iya. Kan saya dokter Tirta, ada dokter Tirta iya. dikit gitu. Ceritanya Dokter Gia, kelakuan Dokter Tirta. Nah, benar. Iya. Terus. Oke, jadi namanya kehamilan itu adalah beresiko. Nah, resikonya resiko rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, ya resiko tinggi ini kita sebut sebagai preeklamsia. Jadi preeklamsia itu adalah tekanan darah tinggi ketika usia kehamilan di atas 20 minggu dan diikuti dengan end organ damage. Jadi kerusakan organ lah kita sebutnya. Nah, kenapa bisa terjadi preeklamsia? Karena gini, ketika perempuan itu hamil, maka kan bayi itu ada dan membutuhkan nutrisi dari plasenta, ya kan? Dalam tanda kutip, bayi itu sebenarnya organ asing. Benda asing Benda gitu lah. asing.
bayi itu adalah benda asing. Tapi dia mendapatkan nutrisi dari ibu karena dari plasentanya itu. Nah, ini rahim, ini plasenta. Dia menempel nih di sini. Oke. Nah, kayak dokter Gia ya gue ngejelasinnya ya. Ya, dia menempel di sini. Nah, proses penempelan itu ada remodeling arteri spiralis namanya. Jadi Oke. pembentukan arteri supaya nutrisi dari ibu sampai ke bayi. Oke. Nah, ketika terjadi preeklamsia tadi, ada permasalahan pada pembentukan itu. Oh, pembentukan ininya apa namanya? Arterinya. Si arterinya itu, si Which is pembuluh pembuluh darahnya darah. itu. Nah, sehingga tubuh tuh dalam tanda kutip berusaha untuk karena ini bermasalah, tapi bayinya butuh suplai darah nih, gua tambah aja tekanannya. Tapi di lain sisi si arteri spiralis itu dia juga menghasilkan mediator yang bisa berbahaya untuk pembuluh darah. Karena emang efek dia emang sampingnya efeknya aja, Oh. efek sampingnya. Jadi dalam tanda kutip dysfunction dari plasenta menyebabkan disfungsi dari endotel pembuluh darah. Oke. Gitu. Nah, efeknya bisa rupture di rahim gitu, bisa pecah di dalam atau apa yang terjadi? Oke, ini banyak. Nah, ketika terjadi disfungsi pada endotel pembuluh darah itu, dia terjadi sistemik pada pembuluh darah ibu. Oke. Jadi ibu bisa mengalami pembuluh darahnya menyempit, vasokonstriktor, atau bisa terjadi leakage plasma, Kebocoran. jadi kebocoran pada pembuluh darahnya. Bisa juga edema otak, pembengkakan pada otak. Oh wow. Nah, resikonya ketika ibu itu sudah dalam kehamilan yang jauh lebih tinggi minggunya, bisa terjadi tadi salah satunya adalah solusio plasenta. Jadi plasentanya copot. Gitu. Itu salah satu yang bisa terjadi komplikasinya. Tapi komplikasi yang cukup sering adalah eklamsia. Eklamsia itu adalah kejang. Jadi tadi preeklamsia itu adalah kondisi tekanan darah yang meningkat ketika usia kehamilan mencapai 20 minggu, ditandai dengan tensinya yang meningkat lebih dari 140/90 dan end organ damage. Ditandai dengan urinnya ada proteinuria. Atau mungkin gangguan trombosit, atau mungkin gangguan ginjal, gangguan hati. Oke, ini tuh nggak bisa dihindari ya kalau terjadi ya? Bukan karena ada kebiasaan dia makanya ini terjadi gitu nggak ya? Nggak ada. Karena badan aja, respon badan aja ya? Betul. Dan perlu diketahui sebenarnya preeklamsia ini dia belum ada penyebab pastinya. Tapi salah satu teorinya itu adalah tadi masalah remodeling dari arteri spiralisnya tadi, pembentukan yang itunya pembuluh darah tadi. Which is kan itu masalah itu juga terjadi nggak ada yang tahu juga kenapa kan? Nggak tahu juga kenapa. Dan ini menjadi masalah di Indonesia karena salah satu kematian terbesar pada ibu hamil adalah eklamsia ini. Preeklamsia ini. Oh gitu. wow, baru tahu gue. Gitu. Berarti kalau itu terjadi masih bisa banyak hal yang bisa dilakuin Apanya? untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Nah, maka dari itu ketika ibu itu hamil harus dilakukan screening preeklamsia. Semua ibu hamil. Selain screening yang HIV, pernah dengar nggak sih? Screening HIV, hepatitis, gitu-gitu. Harus ada screening preeklamsia juga. Nah, screening preeklamsia itu nanti bakal menentukan nih, ibu ini beresiko atau enggak. Terus nanti usia 20 minggu diperiksa lagi kan. Kalau misalkan dia tensinya 140/90, kayaknya gue mesti cek urinnya deh. Ada nggak sih protein urinnya tadi yang menandakan end organ damage tadi? Kalau misalkan ada, berarti ibu ini masuk dalam preeklamsia. Ringan. Nah, ada beberapa ibu yang nggak bisa ngecek, entah untuk alasan apapun, makanya udah keburu terlambat gitu ya? Kira-kira gitu ya? Nggak bisa ngecek atau mungkin tidak peduli untuk ngecek. Ya artinya nggak ngecek lah. Nggak ngecek sampai akhirnya pas udah jadi serius, udah telat. Betul. Kalau misalnya dicek dan ditemukan dia ada potensi preeklamsia ini, emang diapain biasanya? Nanti dokter kasih obat-obatan dan harus rutin kontrol ke dokter obgyn. Setelah dikasih obat-obatan itu 90%, 95% itu masalah teratasi? Tekanan darahnya lebih terkontrol, tapi bukan berarti ibunya bebas dari resiko. Gitu. Wow, ternyata ada resiko itu ya? Ada. Gile, gue baru tahu, anak gue 2, gue baru tahu udah beginian. Dan biasanya kalau orang dengan preeklamsia, nanti ada cut off-nya tuh. Dia nggak bisa, kalau kita kan misalkan pada keluarga yang mungkin ibunya hamil, itu kan biasanya bisa ditunggu sampai 39 minggu, 40 minggu gitu kan. Nah, kalau misalkan pada kasus preeklamsia, misalkan ibunya tekanan darahnya tinggi, itu bisa dilahirin duluan.
Karena obat untuk mencegah si eklamsia itu, obatnya satu-satunya, bukan obat untuk mencegah, obatnya satu-satunya adalah bayinya dilahirin. Iya, karena plasentanya keluar atau Iya, apa? bener. Gitu. Oh wow. Nah pada kasus itu udah telat semua ya. Nah, pada kasus ini sebetulnya ibu itu dia punya underlying disease, dia punya autoimun. Emang dia sering kontrol ke dokter, obgyn di rumah sakitku. Cuman pada saat itu tiba-tiba dia merasa pusing. Nah ini ya buat ibu-ibu hamil di luar sana ya, kalau merasa pusing, mual, muntah, tiba-tiba ada kilatan cahaya di matanya, itu segera berobat ke IGD, segera datang ke IGD. Karena itu salah satu tanda dari preeklamsia. Berat ataupun menuju eklamsia tadi. Nah, Iya. ibu itu datang dengan kondisi seperti itu. Nah, kemudian pas dia dibaring di bed, tiba-tiba kejang. Nah, kalau kejang itu namanya eklamsia. I see. Kejang pada saat kehamilan. Jadi, preeklamsia berat menjadi kejang. Eklamsia. Betul. Nah, terus habis itu kita coba tolongin, kita coba pijat jantungnya lagi. Saat itu juga nggak ada nadinya dan lain-lain lah. Intinya kita coba kembalikan ibunya. Anaknya juga berusaha dikeluarin secepat mungkin SC Cito. Ya. Ternyata nggak selamat dua-duanya. Dua-duanya. Wah, Innalillahi ya bisa gitu ya. itu sih makanya pentingnya pentingnya untuk screening kehamilan sih pada ibu hamil. Oke. Nah tadi kan pasiennya ibu hamil, terus ada yang bapak-bapak udah tua yang jantung Iya. itu. Kalau Gen Z pernah nanganin juga nggak kelakuan Gen Z yang ditanganin tuh kayak gimana biasanya? Dan penyakitnya apa biasanya? Kalau aku ya, kan pengalamanku cuma IGD, terus habis itu puskesmas. Kalau Gen Z kebanyakan asam lambung. Oh iya. Banyak stres ya berarti ya Gen Z ini ya. Dia datang ke IGD atau puskesmas itu dengan ngerasa apa? Kayaknya apa kayak tadi ini serangan jantung nih dok atau apa dok? Karena kan asam lambung bisa berasa gitu juga kan? Iya bisa, tapi lebih ke nyeri sih, nyeri bagian ulu hati. Oh. Nyeri ulu hati. Nah saya pernah nih dapat satu nih kasus nih. Jadi jam berapa ya? Jam 6 pagi nih. Jam 6 pagi dibawa sama bapaknya. Iya. Terus habis itu dibawa sama bapaknya, keluhannya nyeri pada ulu hati si anaknya ini. Masih muda lah perempuan. Ini biasanya perempuan nih. Terus saya tanya, abis makan apa? Pedas? Iya pedas. Bisa makan pedas? Nggak bisa. Kenapa makan pedas? Kalau gitu. Ya pengen aja dok. Apa maksudnya gitu. Nah cuman permasalahannya pada kasus-kasus kayak gini kan dia masih jalan. Maksudnya masih stabil nih kondisinya. Kalau dengan asuransi dalam tanda kutip hijau itu kan ada berapa penilaian. Kalau kondisinya masih stabil nggak bisa ditangani di IGD. Oke. Nah jadi saya suruh ini masih stabil nih kondisinya, nggak gawat darurat, cuma asam lambung aja, bisa ditangani di vaskes pertama, which is klinik. Nah terus bapaknya, kamu nggak tahu siapa saya? Enggak. Bapaknya marah. Jam 6 subuh loh itu. Jam 6 pagi. Kita udah capek kan? Kamu gak tahu saya siapa? Enggak. Terus gimana? Nah, terus habis itu daripada ribut, kan ada senior saya, udah bantu aja. Ya udah akhirnya kita coba gimana, akhirnya ya udah kita tanganin pasiennya. Oh gitu. Padahal dia yang salah ya. Udah tahu nggak bisa makan gituan. Kenapa makan gituan pertanyaan gue? Udah gitu kan kita ngasih taunya kan sesuai aturan juga ya. Iya benar. Memang harus kegawatan ya kalau di IGD ya. IGD itu harus kegawatan. Oke, berarti Gen Z itu banyak yang asam lambung. Kalau kelakuan lain tuh ada nggak? Misalnya kan suka banyak pakai AI itu. Ada nggak yang datang udah bilang, dok nih kata AI begini, saya Google begini. Ada juga nggak yang kayak gitu? Oke. Sebenarnya itu cukup banyak ya. Maksudnya kalau orang self-diagnose dengan AI ataupun dengan Google gitu-gitu. Terutama orang tua juga sering sih. Orang tua Gen Z. Tapi kalau Gen Z kayaknya lebih banyak meng-compare deh. Misalkan dokter yang ngomong di sosial media terus dia lihat kayaknya gue bukan ini deh. Tapi tetap sih apapun yang kalian keluhkan sebaiknya memang konsultasi secara langsung ke dokter. Iya, oke. Kalau komunikasi ke Gen Z-nya karena kan dokter Iksan juga Gen Z juga kan. Susah nggak atau ketika ngelihat nih kayaknya sangkatan gue nih atau seumuran gue malah lebih lancar komunikasinya kah atau malah gimana? Kalau menurutku ya Bang Adit, Gen Z itu satu jauh lebih terbuka, open minded dalam tanda kutip, dan lebih diskusinya dua arah. Jadi kayak kenapa saya bisa kayak gini dok? Karena kayak gini. Oh kalau kayak gitu gimana dok? Kayak gini. Tapi kalau saya lakuin gini-gini dok gimana? Kayak gini. Jadi kayak diskusi aja gitu. Tapi kalau mungkin generasi yang lebih tua kan mungkin pada beberapa kasus cenderung satu arah ya. Tergantung orangnya sih sebenarnya balik lagi. Oke.
Kalau sekarang kan suka ngelihat juga kan pasti di sosial media tuh Gen Z banyak yang ngikutin tren, Benar-benar. terus gampang ikutan teman-temannya kayak FOMO-FOMO gitu. Kalau Dokter Iksan ngelihat sekarang tuh tren-tren kesehatan apa yang baik buat diikuti? Oke, FOMO ini sebenarnya bagus ya. Maksudnya dalam tanda kutip, sekarang orang kan FOMO-nya ke yang jauh lebih sehat. Iya Kayak lagi. lari, padel, Iya. tenis gitu-gitu kan. Sebenarnya bagus. Cuman mungkin pada beberapa hal dasarnya itu juga harus dikuatin sih. Misalkan Oke. nge-gym deh. Misalkan Oke. banyak orang nge-gym. Cuman banyak yang cedera. Kenapa? Karena nggak pemanasan, karena nggak pendinginan. Padahal pemanasan pendinginan tuh penting banget gitu. Saya kemarin sempat diskusi sama dokter KFR, dokter rehab medik. Oke. Kebanyakan tuh orang yang datang ke rehab medik itu ke dokter ke dia itu karena dia kurang pemanasan. Padahal kan pemanasan tuh butuh 5 menit sampai 15 menit lah lebih kurang sebelum mulai nge-gymnya. Dan itu jarang banget orang lakuin gitu. Artinya itu aja udah menyelamatkan dari cedera ya. Betul. Sebenarnya ya. Dan jarang dilakuin. Padahal Jarang kalau dilakuin. ngelakuin itu bisa jauh lebih baik kan. Benar, Daripada nanti ketemu dokter tiap minggu harus visio kan. Fisioterapi. Oke. Oke, ada tren-tren yang sebaiknya dihindari kah? Kalau Dokter Iksan ngelihatnya dari sisi kesehatan? Mungkin ini kan sempat viral juga nih masalah penggunaan steroid ya. Kalau orang nge-gym pengen cepat badannya jadi menggunakan steroid ya. Oke. Jadi steroid itu salah satu dalam tanda kutip hormon lah yang emang kita produksi gitu. Nah, ketika kita make steroid dari luar, which is adalah anabolic steroid, kita juga harus tahu nih, dia ada efek sampingnya. Kan Oke. tubuh kita itu menyesuaikan ya dengan apa yang masuk ke tubuh kita. Kalau misalkan ada zat ekstra yang masuk ke tubuh dari luar, Yeah. tubuh kan pasti akan ngejawab, gue udah dapat dari luar nih, yang dari gue turunin aja gitu. Oh. Dalam tanda kutip ya. Nah, steroid yang digunakan itu, anabolic steroid itu, dia akan berfungsi untuk dia berfungsi salah satunya untuk pembentukan otot. Jadi Oke. supaya ototnya lebih besar gitu, lebih cepat lah. Nah, tapi efek sampingnya ya banyak juga, tensinya mengecil, jerawatan di punggung, gangguan mood dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau lu memakai steroid ya dalam tanda kutip boleh, sebenarnya harus dengan pengawasan dokter, tapi jangan terinfluence orang yang nggak paham dengan resikonya, asal ikut-ikutan doang gitu. Oh, itu harus dihindari juga Itu tuh. harus dihindarin. Karena resikonya kita juga harus paham ya. Iya. Itu melakukan sesuatu ke badan kita soalnya kan. Iya betul. Oke. Nah, dulu tuh memang orang kan ngelihat yang ideal tuh yang kurus, tinggi, langsing. Tapi sekarang tuh kayaknya bergeser kok orang-orang tubuh yang ideal malah justru yang fit ya. Iya betul. Yang kalau tubuh ideal tuh menurut Dokter Iksan tuh kayak gimana sebenarnya? Mungkin saya ngambilnya ini aja kali ya, secara general aja kali ya. Kan Oke. kalau ideal itu kita bisa ngitung dari indeks massa tubuh IMT. Pernah Oke. dengar nggak tuh? Indeks massa tubuh. Pernah Iya, dengar nggak? Bang Ade? BMI. BMI Iya, ya. BMI. Body mass index ya. Nah, itu kan bisa dihitung dari berat badan dan tinggi badannya. Oke. Kan katakan kalau ideal itu 18,5 sampai 24,9 ya kalau saya nggak salah ya, BMI ideal. Sebenarnya secara umum kita bisa menghitung berat badan atau komposisi tubuh kita yang ideal itu dari BMI itu. Oke. Tapi kan tidak selamanya dalam tanda kutip itu bisa jadikan patokan. Karena bisa aja orang yang bodybuilder yang kayak Adira gitu-gitu kan massa ototnya lebih tinggi kan. Iya, iya. Nah, mungkin dia BMI-nya dalam tanda kutip lebih dari 25. Bisa naik which is, lah, Iya, gitu. bisa naik lah. Tapi kan secara komposisi dia lebih banyak otot dibandingkan lemaknya. Nah, yang susah tuh kadang orang yang kurus kan, susah naikin berat badan. Biasanya tuh langkah-langkah yang paling ideal kayak gimana supaya berat badan bisa oke gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa berat badan itu bisa naik? Karena pasti harus ada surplus energi. Oke. Ya kan? Surplus energi itu bisa dua nih. Dari makan yang kita makan emang dia mengandung lebih banyak kalori atau Oke. aktivitas fisik kita yang lebih rendah sehingga kita butuh less kalori. Oke. Kebayang? Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk menaikkan berat badan? Ya, dengan kita mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, tapi harus lihat komposisinya. Karena walaupun kita dalam tanda kutip misalkan kita makan 5.000 kalori, tapi kalau isinya adalah gorengan semua, ya nggak bagus juga gitu loh. Iya. Bukan Gitu. cuma sekedar jumlah kalorinya. Benar, tapi komposisinya, proteinnya harus dipenuhi, karbohidrat juga harus ada, kemudian Oke. serat juga tetap ada gitu. Ya atau pakai suplemen ya, bisa juga dong. Itu boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Oke, kalau misalnya mau naikin berat badan bisa coba juga pakai Cuerpo karena ini adalah susu tinggi kalori dan protein.
Oke, mari kita lihat nih Querpo-nya. Wow. Wah, ini yang rasa coklat. Dia tinggi kalori dan tinggi protein. Bisa dilihat juga ingredientsnya di bagian belakang. Ada susu full cream, ada oatnya juga, ada whey proteinnya juga. Ini sebagai suplemen tambahan. Bisa nih buat teman-teman yang mau naikin berat badan. Dia juga ada program berat badan naik dalam 5 hari. Itu jaminannya dia, garansi uang kembali 100%. Kalau berat badan nggak naik setengah sampai 1 kilogram. Setengah sampai 1 kilogram dalam 5 hari. Oke. Masuk akal nggak sih, Dok? Dalam berapa hari tuh? Dalam 5 hari Semingguan lah ya. setengah kilo. Setengah sampai kilo. 1. Sebenarnya kalau untuk berat badan itu menaikkan atau menurunkan berat badan kan tiap-tiap orang beda ya. Ya. Jadi sangat-sangat personalized. Nah, tapi kalau dalam tanda kutip 500 gram sampai 1 kilo seminggu sih masih masuk akal ya. Oke. Cuman balik lagi, naiknya apa dulu nih? Ya. Jangan sampai kalian naik doang, tapi yang naik adalah massa lemaknya. Oke. Massa otot juga harus naik, which is harus olahraga juga gitu. Ya, ini kan juga sebagai suplemen aja ya. Tetap mungkin latihan beban, Real food tetap dipenuhi. real food. Ini sebagai suplemen tambahan aja. Nah, kalau Querpo sendiri ada program untuk bantu naikin berat badan. Dan itu ada beberapa video edukasi tentang cara naikin berat badan. Didampingi juga sama ahli gizi Oke. untuk program itu. Jadi kalian bisa juga cek soal itu. Ini kandungan gulanya juga di breakdown di sini nih. Glukosa 1 gram, laktosa 19 gram. Laktosa oke. Kalau Iya. laktosa itu kan gula dari susunya, Oke. which is nggak apa-apa sebenarnya. Tapi hati-hati juga yang buat lactose intolerant kali ya. Oke, Mungkin bisa iya, itu coba hati-hati. dikit-dikit kali ya. Iya, Coba betul. dikit-dikit, kalau oke bisa lanjut. Heeh. Kadang kita perlu mempertimbangkan juga sih kan kalau kebutuhan gula tambahan kita sehari kan 50 gram ya. Kalau dari Kemenkes ya. Oke. Itu sekitar 5 sendok 50 gram. Iya, 50 gram. 50 gram ya. Oke. 50 gram. Kalau misalkan kita beli minuman kemasan, kalau udah di atas 15 gram, itu sebenarnya hati-hati sih. Karena takutnya kuotanya udah terpenuhi. gitu. Iya, tanpa kita sadari ya. Karena bahkan kita makan aja, misalkan nasi goreng, kecap aja kan udah ada gulanya. Betul. Oke, oke, Itu oke. hati-hati. Oke. Nah, di tempat kita juga sempat mampir tuh ada Amanda Manopo, Kenny Austin sama Umi Kuari. Yang itu Dr. sempat Tirta bilang ya juga. kemarin. Sama Dr. Tirta Iya. juga. Mereka bilang naik berat badan karena minum Querpo dan jalani programnya juga. Lagi-lagi itu bisa didampingi sama ahli gizi juga. Silakan cek aja gimana caranya. Bisa lihat video-video dari Querpo juga. Nah, kadang-kadang ada orang misalnya habis sakit kan suka berat badan turun tuh. Buat naikin berat badan bisa pakai suplemen seperti ini kali ya, Dok ya. Prinsipnya adalah ketika orang itu habis sakit, kan biasanya masa tubuhnya itu kan berkurangnya bukan cuman secara total aja. Maksudnya gini, ketika orang itu sakit kan yang berkurang bisa massa lemaknya, bisa massa ototnya, ya kan? Oke. Nah, ketika kita naikin berat badan, yang naik itu balik lagi, jangan cuman massa lemaknya aja, tapi massa ototnya juga harus naik. Jadi Oke. apakah boleh mengonsumsi suplementasi tambahan? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan lupa juga diikuti dengan olahraga. Oke, ini gua kembalikan. Nanti kita kasih Dokter Iksan juga buat dibawa pulang. Terima kasih. Oke, kita balik ke ngobrolin soal ini nih, waktu IGD dulu. Oke. Berarti udah nggak IGD, udah nggak jaga di puskesmas. Yang dikangenin tuh apa sih sebenarnya selama 7 bulan ini? Masih suka bangun kayak, kayak gue harus ke IGD gitu Oh, nggak? gue kayak gini gitu. Enggak dong, lebay Iya, iya. dong. Apa ya? Lebih ke perasaannya aja gitu loh, Bang. Perasaan kayak huru-haranya, terus habis itu gue bermakna untuk orang lain gitu loh. Ada feel itulah, ada perasaan itu. Dan sehuru-hara itu ya? Di tempatku iya, separah Oke. itu. Oke, berarti bener nggak kayak yang di film-film gitu, misalnya lagi ada habis kecelakaan, terus rame-rame orang nyamperin, si susternya, perawatnya, dokternya langsung, oke kita ini gini, itu kayak gitu juga berarti? Iya, jadi bahkan ada satu momen ketika ini ada 3 bednya ini ada tadi yang serangan jantung tadi ya, ada gangguan irama jantung, ada serangan jantung, ada apa lagi. Terus tiba-tiba saya baru selesai edukasi, ada orang tangannya hampir putus habis kecelakaan. Terus Wow. apa lagi nih? Ada lagi misalkan kena bisa ular, kena gigitan buaya, itu ada aja gitu kayak gitu tuh kayak. Gigitan buaya? Iya ada. Oh iya, Jadi dia kan lagi masih- jalan terus dia, aku akan nikahin kamu. Iya aku enggak akan... dong. Oh, oke. Gitu. Nggak, kok bisa ada orang kena gigitan buaya, dia lagi ngapain? Lagi
di danau, di sungai. Di sana kan banyak muara, banyak orang kan mancing atau mungkin nyari kepiting. Nah, ya udah, terus tiba-tiba ada buaya kayak, "Hai, apa kabar?" Hai, apa kabar? Nikahin kamu lagi. Gigit. Iya, gigit. Ya udah, kadang ada yang waktu itu sempat pas aku jaga pagi, temanku jaga malam, kita operan, ya ini habis kegigit buaya. Oh, ya kakinya kena ya. Iya, langsung masuk operasi. Oh, iya. Sampai udah biasa aja. Ya, karena cukup sering juga kegigit ular juga kayak udah sering juga. Kalau dipatok ular itu yang berbisa, yang beracun. Iya dong. Kan ada yang ular yang gak ada racunnya kan? Ular kayak ular sawah Oh gitu. iya benar-benar. Nah ini yang beracun. Yang beracun. Masuk ke IGD. Masuk IGD. Itu kondisi kayak gimana? Kondisi kayak kadang tuh ada rujukan. Kadang dia datang sendiri. Kadang cuman kelihatan aja gigitannya. Terus dia merah. Terus dia panik aja gitu. Tapi nggak sampai meninggal dunia sih sampai dengan terakhir aku jaga sih nggak ada ya. Kalau ini gigitan anjing rabies, itu pernah ketemu juga atau gimana nanganinnya kalau terjadi itu? Kalau gigitan anjing rabies itu pada dasarnya dia harus dikasih suntikan anti rabies itu. Nah tapi sebelumnya harus dibersihkan. Jadi balik lagi sebenarnya prinsipnya semua luka itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Terutama kalau kegigitan anjing yang kita nggak tahu anjingnya siapa. Terus habis itu kebersihannya juga kita nggak tahu. Dicuci dengan air mengalir, bawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit disuntik. Itu. Berapa jarak? Karena rabies ternyata mematikan ya. Iya. Karena gue baru lihat yang di mana gitu, di TikTok apa di mana. Ada orang mau dikasih air terus dia jerit-jerit. Terus orangnya ngejelasin bahwa ini contoh pasien rabies, tapi udah nggak bisa diselamatin. Iya. Kalau udah sampai takut air, Betul. udah pasti fatal katanya gitu. Benar. Berapa jarak antara kena gigitan anjing rabies sampai dia harus disuntik si anti rabiesnya itu supaya masih bisa punya harapan hidup? Jujur, aku nggak tahu. Maksudnya belum mendalami hal itu. Ya. Dan kayaknya waktu itu sempat diskusi deh sama dokter mikrobiologi untuk masalah ini. Tapi kalau untuk mengedukasi tepat exact waktunya kayaknya aku belum tahu. Aku harus pelajarin lagi. Intinya adalah kalau kena gigit bawa ke rumah sakit aja. Bawa ke rumah sakit, betul. Wow, berarti banyak ya kasus di IGD pas di sana ya, dari semua hewan lah. Kecelakaan juga pasti banyak. Kecelakaan. Gimana cara memanage stresnya pada saat itu supaya nggak kebawa pulang tuh dengan semua? Mana ada manage stres, saya stres. Mana manage. Orang saya botak waktu itu di sini botak, bahkan ada hairline di sini lurus. Itu akibat jaga IGD, nggak hilang sampai sekarang. Hah? Iya, serius. Dan masih kangen dengan suasananya. Tadi katanya masih kangen, masih rindu. Kan saya dokter. Wih, luar biasa. Biasa ada nggak tahu di dalam diri itu kayak udah kebentuk aja. Ada hawanya tuh yang dikangenin gitu loh. Stres tapi kayak ya udah deh seminggu sekali aja gitu. Tapi kan pada akhirnya kita bisa milih kan kalau dokter itu waktu itu kan pendidikan ya kalau nggak salah ya. Betul. Di IGD pun juga kan. Jadi kalau jadi dokter kan pendidikan 5,5 tahun. Ya 3,5 tahun sarjana. Kemudian 2 tahun profesi koas. Udah jadi dokter belum boleh kerja. Harus magang dulu, internship tadi setahun. 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas gitu. Nah berarti kan pas lagi pendidikan dan tadi harus magang di IGD dan puskesmas. Pada akhirnya dokter Iksan bisa memutuskan mau kerjanya di yang seperti apa kan? Betul. Maksudnya nggak boleh dong nggak milih masuk IGD lagi, boleh dong? Boleh, jual es teh boleh. Boleh maksudnya ya boleh sih. Nggak maksudnya boleh buka praktek dokter umum aja. Boleh dong. Boleh. Nah tapi setelah ini semua masih pengen untuk balik. Ya udah gue dokter IGD aja deh gitu. Pengen. Oh masih pengen juga? Masih ada keinginan itu. Walaupun udah botak-botak segala macam itu ya udahlah ya, sikat aja ya. Ya nggak apa, Deddy Corbuzier aja botak biasa aja. Iya sih. Bisa. Iya sih. Dia kalau jaga IGD kocak juga sih. Tiba-tiba orang masuk saya di tempat lain aja kan. Dia udah begini duluan. Soalnya seru kayak apa ya? Ada satu perasaan yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Apalagi kalau misalkan pasiennya itu sembuh atau mungkin pasien anak yang kejang terus nggak kejang lagi, terus keluarganya terima kasih. Itu
ada perasaan itu gitu. Oke, berarti next buat Dokter Iksan apa nih? Setelah 7 bulan, 6 bulan break ini, apa sih sebenarnya yang direncanakan ke depannya? Mau balik praktek lagi kah? Atau mau lanjut pendidikan kah? Atau gimana? Kalau praktek lagi insya Allah kalau ada rezekinya. Nah terus habis itu kan aku main sosial media ini baru setahunan belakangan lah ya. Oke. Nah terus aku melihat bahwasanya ternyata banyak banget kesalahpahaman di masyarakat tentang isu kesehatan gitu. Dan sosial media itu menjadi salah satu wadah buat kita ngelurusin itu semua. Karena kalau yang berisik itu kebanyakan orang yang tidak berilmu, ya gimana cara kita bisa mencerdaskan bangsa ini gitu loh. Terus akhirnya aku mikir ya udah deh, gue mengedukasi juga di sosial media karena kan yang pernah dokter Gia jelasin, tugas dokter itu bukan cuman kuratif aja, bukan kuratif rehabilitatif aja, tapi juga ada promotif preventif pencegahan itu. Terus aku juga ngebikin lagi dalam tanda kutip ngebikin semacam homeless media untuk edukasi kesehatan gitu. Oh iya, apa namanya? Q&A project. Q&A project. Jadi aku tuh sempat ngundang beberapa dokter spesialis yang aku kenal. Terus habis itu kita coba ya bikin podcast gitulah, podcast kecil-kecilan. Terus habis itu ya udah klip-klipannya coba aku potong-potong, aku masukin ke IG itu. Q&A project. Apa ini pertanyaan terakhir deh? Apa miskonsepsi yang paling umum di masyarakat Indonesia yang ada hubungannya dengan kesehatan? Apa yang paling masih sering disalahartikan atau disalah mengerti? Banyak banget sih. Tentang diagnosis, apalagi ya tentang hoax kesehatan tuh itu yang dari banget. Keluarga tuh kan banyak dari ujung kepala ujung kaki banyak. Apa yang Bang Adit tanya ada. Pakai ini ya, pakai ini itu banyak ini ya. Banyak. Artinya banyak masyarakat yang kalau nerima informasi kesehatan itu nggak dia cross check lagi. Itu kayaknya ya misinformasi itu yang paling berasa ya. Sesederhana gini deh, kolesterol total yang kita cetek-cetekan. Kan banyak orang mikir gue kolesterolnya di atas 200 nih. Padahal pakai cetekan itu doang ya. Gue harus minum obat nih. Harus minum statin nih. Padahal sebetulnya kolesterol total itu yang biasa dicetek-cetek tidak bisa menjadi patokan orang untuk dikasih obat-obatan. Karena yang dihitung dari kolesterol total itu adalah kolesterol baik, kolesterol jahat. Nah, kalau orang di atas 200 kolesterol totalnya, itu harus dilihat profil lipidnya. Berapa banyak kolesterol jahatnya, berapa banyak kolesterol baiknya, berapa banyak trigliseridanya. Nanti penanganannya atau terapinya itu berdasarkan kondisinya itu, profil lipidnya itu. Artinya kan bisa aja dia kolesterol tinggi tapi HDL-nya yang dominan gitu. Betul, kan. Itu bisa terjadi. Yang dominan. Betul. Karena orang tuh kayak cerok gitu terus kayak tinggi banget nih kolesterol gue, nggak baik nih gitu. Padahal jangan-jangan secara profil aman. Betul. Itu contoh miskonsepsi. Itu contoh miskonsepsi yang sering terjadi. Juga. Tapi kan kalau zaman sekarang kayaknya orang dikasih tahu banyak yang ngeyel juga tuh di kolom komen. Enggak gitu dok. Gitu. Ya makanya ada dokter Tirta, dokter Gia. Bagus. Semuanya ada pasarnya. Bagus. Ada yang nge-gym. Ada yang tenang ibu. Semua bisa teratasi. Terima kasih dokter Iksan. Terima kasih. Good luck buat semuanya. Thank you semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.